Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semua ya. Kita akan coba untuk finalisasi dari tugas PTI ya, kelompok Ya, 9 ini. Baik, kita mulai dan untuk pelaporan daripada tugas perancangan sistem informasi absensi fingerprint ya dari kelompok 9 ini untuk pemenuhan tugas dari PTI dengan dosen pembimbing Ibu Vesa ya. Mungkin akan kita langsung untuk presentasinya aja ya dari rekan-rekan kelompok 9 ini beranggotakan Bagus Nur Ramadan, saya sendiri Jumanto, Mutia Rohmatunisa dan Ibu Sumini. Selanjutnya untuk penyampaian dari presentasi ini akan disampaikan oleh Kak Bagus. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan memulai presentasi pada malam hari ini, yaitu latar belakang proposal ini, yaitu dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen kehadiran pegawai menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi kinerja institusi secara keseluruhan. Sistem absensi manual yang masih banyak digunakan seringkali tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan serta kecurangan. Oleh karena itu, proposal ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkenalkan solusi yang lebih canggih dan andal dalam mencatat kehadiran pegawai. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Sistem absensi manual yang melibatkan penggunaan kertas atau kartu hadir seringkali menghasilkan data yang tidak akurat dan rentan terhadap manipulasi. Keterlambatan dalam pencatatan kehadiran dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya institusi. Sedangkan ketidakakuratan data dapat berdampak pada kebijakan penggajian dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam konteks ini, penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) menjadi solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen kehadiran pegawai. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem absensi dan pencatatan data absen yang terkomputasi. Yang kedua, bagaimana caranya rancang sistem ini, bagaimana caranya rancang sistem absensi yang akurat agar tidak dapat dimanipulasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana sistem absensi yang sedang berjalan saat ini agar bisa membuat laporan yang tepat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya metode penelitian mengenai penulisan masalah ataupun makalah yang kita buat dari kelompok 9 ini akan disampaikan oleh Kak Tia. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai metode penelitian. Yang pertama ada desain penulisan. Penulisan ini akan menggunakan desain eksperimental dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak
Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa aplikasi fingerprint yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan spesifik institusi dan dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kehadiran yang sudah ada. Kemudian untuk populasi dan sampelnya, populasinya adalah pegawai institusi XYZ yang mencakup berbagai divisi dan tingkatan jabatan. Untuk alat dan bahannya, alat utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat fingerprint yang dapat merekam dan mengenali sidik jari pegawai. Selain itu, perangkat keras dan perangkat lunak tambahan yang mendukung pengembangan aplikasi fingerprint juga akan digunakan. Dan pengembangan aplikasi fingerprint. Proses pengembangan aplikasi fingerprint akan melibatkan tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Tim pengembang menggunakan metode Scrum untuk memastikan fleksibilitas dan responsivitas dalam mengatasi perubahan kebutuhan selama pengembangan aplikasi. Next, Pak. Untuk output dan target capaiannya, perangkat lunak yang dibuat bertujuan untuk mengenali pola suatu citra sidik jari manusia dan bisa dikenali siapa pemiliknya. Ada dua langkah besar dalam pembuatan perangkat lunak. Langkah pertama adalah membangun sistem utama, yaitu sistem pengenalan yang selanjutnya diikuti dengan proses registrasi. Langkah yang kedua adalah membangun sistem pengolahan basis data untuk digunakan dalam sistem presensi. Kemudian implementasi fingerprint di KKI Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang pertama, bagaimana merancang sistem absensi dan pencatatan data absen yang terkomputerisasi. Yang kedua, bagaimana caranya rancang sistem absensi yang akurat agar tidak dapat dimanipulasi. Dan yang terakhir, bagaimana sistem absensi yang sedang berjalan saat ini agar bisa membuat laporan yang tepat. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Jumanto. Baik, dari seluruh pemaparan dari awal pembuatan penulisan ataupun penelitian ini, kita akan coba aplikasikan dalam suatu aplikasi fingerprint ya dengan berbasis web, di mana ini merupakan sudah diterapkan dan dari anggota kami, Kak Sumi ini sudah menggelutinya untuk pemakaian dari aplikasi Sidado. Mungkin untuk lebih mendalam mengenai aplikasi Sidado ini akan disampaikan oleh Kak Sumini. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Jumanto. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membawakan materi pelatihan penerapan data fingerprint berbasis web, yaitu dengan websitenya Sidado. Untuk langkah-langkahnya, penggunaan aplikasi absensi Sidado adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk dulu ke Google Chrome, lalu kita ketikkan Sidado pada tab browser. Ini disarankan kita menggunakan Google Chrome. Nah, lalu selanjutnya, setelah masuk di aplikasi Sidado, kita ketikkan username, password, dan kode keamanan sesuai yang didelegasikan oleh instansi terkait. Nah, lalu untuk selanjutnya itu, setelah terbuka di aplikasinya, pada aplikasi Sidado, di situ terdapat menu dashboard yang berisi mengenai data identitas sekolah dan juga data pegawai KKI. Lalu yang keempat, di menu pengaturan itu adalah untuk mengupdate data, seperti data kepala sekolah ataupun untuk ganti password ya di situ. Nah, lalu untuk yang kelima, di menu sistem absensi ini, kita bisa melihat status mesin, jumlah karyawan KKI yang terdaftar,
Lalu ada menu shift kerja, data kehadiran, dan rekap absen. Setelah itu, untuk menarik data jam datang dan jam pulang dari mesin fingerprint ke dalam web, kita bisa mengklik menu tarik absensi seluruh pegawai KKI. Yang ini. Nah, setelah diklik, apabila misalkan karyawan tidak hadir seperti izin, sakit, ataupun cuti, dapat dikasih keterangan pada menu yang bergambar pensil. Menunya di warna hijau ini. Nah, setelah itu tinggal diberi keterangan tanggal ketidakhadiran, lalu keterangan dikarenakan sakit, izin, ataupun cuti. Setelah dipilih keterangannya, lalu diklik simpan. Ya, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Jumanto. Silakan Pak Jum. Baik, terima kasih. Itulah tadi rangkaian kegiatan kami ya dari kelompok 9 untuk pemenuhan tugas PTI kelompok 9, di mana semua untuk apa webinar ataupun penerapan dari aplikasi fingerprint ini telah kita record dalam link YouTube seperti yang tertera di atas ya, dan telah diikuti oleh lebih kurang 31 peserta. Mudah-mudahan dapat menjadikan suatu tambahan wawasan dan ilmu baru bagi kita semua dan bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, sehingga dengan adanya teknologi ini menjadikan kita akan terus merasa termotivasi untuk selalu meningkatkan kemampuan kita. Sekian dari kami, kelompok 9. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.